belajar ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai tangga nada dan teknik bernyanyi yang baik dan benar. Yuk kita belajar bersama. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1,5 cm. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dimulai dari nada Do sama dengan C. Sedangkan tangga nada diatonis minor dimulai dari nada La atau nada ke-6. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan tangga nada pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada velov dan tangga nada slendro. Tangga nada velov memiliki karakter sahdu, hormat, dan penuh hikmat. Sedangkan tangga nada slendro memiliki karakter dinamis, semangat, riang, dan gembira. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, carilah masing-masing 2 contoh lagu dengan tangga nada pentatonis, velov, dan pentatonis slendro. Dicatat ya, carilah masing-masing 2 contoh lagu dengan tangga nada pentatonis velov dan pentatonis slendro. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Hai Semimas, hari ini kita bertemu dengan saya sendiri, dengan Miss Cindy, pengalkos dari SMK Semarang. Kali ini saya mau berbagi tip supaya gimana caranya nyanyi itu nggak pas. Karena kebanyakan dari murid-murid tuh pada nanya, Miss, gimana sih supaya nyanyi itu nggak pas? So easy. Yang
perhatian. Oke, untuk yang pertama perlu kalian tahu dulu vals itu apa. Jadi, vals itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah salah ya. Kalau di dalam musik itu artinya ketidakharmonisan atau ketidakselarasan antara penyanyi dengan musiknya. Jadi penyanyinya ke sana, musiknya ke sana. Itu namanya vals. Nah, dan vals itu ada dua. Jadi vals nggak cuma nada aja. Jadi vals juga ada vals tempo. Nah, dan ada vals speed. Sekarang saya mau jelasin vals tempo dulu. Tempo itu adalah ketukan. Kalau ada orang nyanyi yang kita sebut dengan vals tempo, berarti dia itu nyanyinya nggak sesuai dengan ketukan atau tidak sesuai dengan irama musiknya. Terus kalau yang kedua, vals speed. Beats itu nada. Berarti kalau orang yang kita sebut vals speed, berarti orang itu nyanyinya tidak sesuai dengan nadanya atau nada yang dinyanyikan tidak sesuai dengan musiknya. Sebagai contoh seperti ini. Saya mau kasih contoh yang pertama vals tempo dulu ya. Jadi ada orang yang nyanyi pitch-nya betul tapi temponya kemana-mana. Oke? Vals tempo. Contohnya saya mau lagu Ambilkan Bulan yang gampang. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Nah, itu artinya vals tempo. Nadanya betul, iramanya kemana, tapi nyanyinya nggak sesuai sama ketukannya. Kalau yang kedua, saya mau kasih contoh orang yang nyanyi dengan vals pitch, oke? Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Gak enak kan didengar kalau vals pitch? Nah, itu tadi contoh vals tempo dan vals pitch. Tapi ada juga orang yang nyanyi itu vals tempo, vals pitch pula. Contohnya kayak gini. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Tambah gak enak lagi, temponya udah kemana, nadanya kemana? Gak ketemu. Nah, oleh karena itu, kalian yang pengen belajar supaya nggak vals pitch dan vals tempo, tipsnya, kalau yang vals tempo, pertama, kalian harus sering-sering dengerin lagu. Nah, kalau udah dengerin lagu, kalian bisa ikutin dengan tarian-tarian, simple aja, atau bisa ikutin dengan tepuk tangan. Contohnya gini ya, lagunya sama, Ambilkan Bulan. Ikutin iramanya. Pakai mabuk-mabuk nggak apa-apa. Pakai tepuk tangan. Tempo. Atau dengan tarian boleh. Dengan klik-klik boleh. Gitu ya cara latihannya kalau vals tempo. Jadi emang harus sering-sering dengerin lagu, manggut-manggut, ikutin iramanya, boleh tepuk, boleh nari, klik juga boleh. Nah, kalau vals pitch itu kalian ada dua sih yang perlu tips untuk supaya kalian bisa nggak vals nyanyinya atau nadanya. Yang pertama, mungkin kalian, kalian bisa latihan alat musik, misal piano atau gitar, karena itu bisa membantu kalian untuk melatih kepekaan nada atau melatih pendengaran kalian supaya tahu nada-nada ya. Bisa latihan alat musik piano atau tadi gitar. Nah, yang kedua harus latihan solfeggio. Solfeggio itu kita latihan solmisasi. Contohnya do re mi fa sol la si do. Contohnya gini ya. Kita harus ikutin nadanya. Do
macam-macam, bisa juga gini juga nggak apa-apa. Do, re, mi, re, do. Nah, latihan solfege tuh harus diulang-ulang, nggak cukup sekali 2 kali. Kalau perlu setiap hari, setiap mau nyanyi pemanasan pakai solfeggio, supaya kita nyanyinya nadanya lebih pitch lagi dan nggak kemana-mana atau nggak fals. Oke, itu sedikit tips dari saya supaya kita nyanyi nggak fals tempo dan fals pitch. Oke, besok ketemu lagi dengan saya, Miss Yugi. Bye, selamat mencoba. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, video yang adik-adik tonton merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi. Teknik tersebut bernama solfeggio atau solmisasi. Mengapa teknik solfeggio atau solmisasi dikatakan sebagai teknik vokal yang paling ampuh untuk menangkal fals? Coba praktikkan teknik solfeggio di rumah didampingi orang tua. Catat ya. Video yang adik-adik tonton merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan keterampilan bernyanyi. Teknik tersebut bernama solfeggio atau solmisasi. Mengapa teknik solfeggio atau solmisasi dikatakan sebagai teknik vokal yang paling ampuh untuk menangkal fals? Coba praktikkan teknik solfeggio di rumah didampingi orang tua. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Apa itu tanda birama? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu tanda birama dan nilai nada. Sebelum kita belajar tentang tanda birama dan nilai nada, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Istilah-istilah tersebut adalah tanda birama, time signature, garis birama, bar line, dan ruas birama, bar. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan dan jenis not pada setiap ruas birama. Garis birama adalah garis vertikal yang membagi staf jadi beberapa bagian. Ruas birama adalah ruang yang berada di antara garis birama. Ada banyak sekali tanda birama yang bisa kita gunakan dalam penulisan notasi balok, mulai dari 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari kita simak contoh berikut agar dapat lebih paham tentang tanda birama. Tanda birama dituliskan pada staf secara vertikal. Kita coba mulai dengan contoh tanda birama 2/4. Angka 2 pada birama 2/4 menunjukkan berapa banyak ketukan dalam satu ruas birama. Pada contoh tanda birama 2/4, berarti satu ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Sedangkan angka 4 pada birama 2/4 menunjukkan jenis not yang digunakan dalam satu ketukan. Pada contoh tanda birama 2/4, berarti digunakan jenis not 1/4 dalam setiap ketukan. Kita lihat di situ, not setengah memiliki nilai 2 ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not setengah adalah gabungan dari 2 not 1/4, sehingga nilai ketukan dari not 1/4 diakumulasi menjadi 2 ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not 1/8, not 1/16, dan lain-lain. Mari kita simak contoh tanda birama yang lain agar kita bisa lebih memahaminya lagi. Untuk contoh kedua, kita gunakan tanda birama 3/2. Bagaimana kira-kira perbedaannya dengan tanda birama 2/4? Mari kita simak penjelasan berikut. Angka 3 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa dalam satu ruas birama tersebut terdiri dari 3 ketukan. Sedangkan angka 2 pada birama 3/2 menunjukkan bahwa jenis not yang digunakan dalam satu ketukan tersebut adalah jenis not setengah.
lihat di situ, not seperempat memiliki nilai setengah ketukan. Hal tersebut bisa terjadi karena not seperempat adalah setengah bagian dari not setengah, sehingga nilai ketukan dari not seperempat adalah setengah ketukan. Contoh ini juga berlaku untuk not-not lain seperti not penuh, not seperdelapan, not seper-16, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa not seperempat tidak selalu bernilai satu ketuk. Ada kalanya juga not seperempat bernilai setengah ketuk. Hal itu tergantung dari tanda birama apa yang digunakan. Semoga materi tanda birama pada video kali ini bisa dipahami dengan mudah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan apa perbedaan tanda birama 2/4 dengan tanda birama 3/2. Dicatat ya. Coba jelaskan apa perbedaan tanda birama 2/4 dengan tanda birama 3/2. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Adik-adik, kita sudah belajar mengenai tangga nada dan bagaimana cara bernyanyi supaya tidak fals. Sekarang, ayo kita menyanyi lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sut bersama-sama. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah